sibuk menilai orang, tapi tidak pernah menilai diri sendiri. Maka saya ulangi sekali lagi, harta dalam kajian ilmu tasawuf itu merupakan rezeki yang paling rendah. Tapi bisa menjadi tingkatannya tinggi ketika harta yang Allah karuniakan kepada kita, kita pakai untuk membantu agama Allah, menolong agama Allah. Baju yang kita miliki, mobil yang Allah berikan kepada kita, motornya kita. Coba kita introspeksi diri. Pernah tidak baju kita itu kita pakai ibadah? Pernah tidak baju kita pakai ibadah? Mobil yang indah itu, mobil yang bagus itu, pernah tidak kita pakai untuk ibadah? Ya kan? Rumah kita, maaf saudaraku yang saya hormati, banyak rumah mewah, megah, tetapi di dalamnya tidak pernah ada orang yang mengaji. Megah rumahnya, indah rumahnya, tapi yang menjadi perhatian, di dalam rumah itu tidak pernah ada orang yang mengaji. Apa pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Terangi rumahmu dengan salat. Di rumah kita tempati untuk salat sunnah, salat duha, salat tahajud, salat di rumah kita. Apalagi terangi rumahmu dengan bacaan Al-Quran, terangi rumahmu dengan memperbanyak berzikir kepada Allah. Maka coba baju yang Allah karuniakan kepada kita, saudaraku, kenapa bisa kita beli baju? Karena Allah memudahkan kita untuk membeli baju itu. Begitu banyak saudara-saudara kita yang mau pakai baju, kasihan kita lihatnya. Tahun ini itu aja yang dia pakai, tahun depan itu aja yang dia pakai, tahun depan itu aja yang dia pakai. Akan tetapi itu tidak mengurangi rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tidak mengurangi. Coba. Makanya ini penting, harta kita ini kita jadikan sebagai jalan menggapai ridhonya Allah. Kita jadikan sebagai jalan untuk meraih ridhonya Allah. Sekali lagi saya mau ulangi, saudaraku, jangan sampai apa yang Allah karuniakan kepada kita itu membuat kita sombong. Itu jangan sampai. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kalian hidup di dunia ini dalam kondisi sombong. Jangan kalian hidup di dunia ini dalam kondisi berlebih-lebihan. Allah tidak senang dengan orang seperti itu. Yang kedua, rezeki yang paling tinggi adalah kesehatan, saudaraku. Rezeki yang paling tinggi adalah kesehatan, saudaraku. Apa yang terjadi ketika kita sehat? Kita lupa yang namanya sakit. Tapi apa yang terjadi ketika kita sakit? Satu, cita-cita kita kepingin sehat. Coba bayangkan, biar bagaimana banyaknya harta, kalau sakit selalu datang, mau apa kitanya? Makanya tadi saya katakan, untuk meraih kesehatan itu, tentu ketika kita pergi ke dokter kan, saya yakin kita semua terkadang konsultasi dengan dokter. Dokter, saya sakit begini, dokter saya kasih begini, maka dikasihlah kita resep. Setelah dikasih resep, kembali dari tempat praktek, kembali dari habis konsultasi dengan dokter, apa kata dokter? Semoga lekas sembuh Pak ya, semoga lekas sembuh Ibu ya. Jadi ketika kita pergi ke dokter, dokter pun tidak mengatakan kalau sudah makan ini kamu akan sembuh. Oh tidak, justru dokter mengatakan semoga lekas sembuh. Kenapa? Obat yang kamu makan itu silahkan makan. Akan tetapi isi hatimu dengan sesuatu yang baik itu akan membantu kesehatanmu. Jadi orang ketika memiliki iri hati, ya, orang ketika memiliki sifat dengki, orang ketika memiliki hal-hal yang tidak baik dalam hatinya, obat apapun kamu makan tidak bisa sembuh. Bisa. Makanya bagaimana cara mendukung kesehatan itu? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam tubuh manusia ketika itu sehat, maka sehatlah semua. Apa itu? Hatinya kita. Tapi ketika itu sakit, maka semuanya ikut sakit. Apa itu? Hatinya kita. Jadi rezeki yang paling tinggi adalah kesehatan. Subhanallah. Mudah-mudahan kita bisa senantiasa mempergunakan kesehatan kita ini untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, rezeki yang paling kita usahakan, rezeki yang paling selalu kita jaga, mudah-mudahan itu bisa kita jaga dengan baik, adalah keturunan yang saleh, solehah. Masya Allah, beruntungnya seseorang ketika hartanya sudah ada. Beruntungnya seseorang ketika kesehatannya dia ada, terus memiliki keturunan yang saleh soleh. Masya Allah, luar biasa saudaraku. Makanya jangan pernah berhenti. Rabbi habali minas salihin. Rabbi habali minas salihin. Jangan selalu sibuk keluar ke sana kemari, tapi lupa doakan anak-anak kita. Jangan sampai kita sibuk ke sana kemari, mencari karir dunia, mencari ini sehingga anak kita tidak didik dengan baik. Ini renungan kepada saudaraku semua. Coba, ayo kita memanfaatkan rezeki ini. Tidak semuanya orang Pak memiliki anak.
Tidak semuanya orang dikaruniai anak. Maka mari kita berusaha supaya anak kita dekat dengan agama. Mari kita berusaha supaya anak kita insya Allah menjadi anak yang saleh, salehah. Dan yang keempat, rezeki yang paling kita utamakan adalah kita harus berpikir bagaimana caranya saya bisa wafat husnul khotimah. Masya Allah, kita harus berpikir bagaimana caranya kita bisa husnul khotimah. Bagaimana caranya? Siapa seseorang yang membiasakan diri dengan kebaikan, maka diakhiri pula dengan kebaikan. Tapi siapa seseorang yang membiasakan diri dengan keburukan, sebenarnya maaf, dia pun akan diakhiri oleh keburukannya. Maka mari kita berusaha berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Insya Allah, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Orang yang berbuat baik itu sebenarnya kebaikan itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Siapapun yang melakukan suatu hal, yang kamu lakukan itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Masya Allah. Para pemirsa TV One dimanapun berada, kesimpulan pertemuan kita pada kesempatan ini, Syekh Imam Al-Ghazali membagi 4 golongan manusia itu sendiri. Yang pertama, ada manusia sa'idun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Di dunia dia bahagia, di akhirat dia sengsara. Yang kedua, ada manusia sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Di dunia ini dia bahagia, kelak juga di akhirat dia bahagia. Juga ada manusia saqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Di dunia dia menderita, di akhirat dia berbahagia. Dan yang terakhir, ada manusia yang saqiyun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Mudah-mudahan kita bisa meraih sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah semoga kita istiqomah melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya, sehingga kita bisa mendapatkan golongan tersebut. Kita bahagia di dunia, juga bahagia di akhirat. Mudah-mudahan kita semua dalam limpahan berkah, limpahan ridho Allah untuk kita semua. Yang jelasnya, mari meraih ridho Allah, mari membiasakan diri berbuat baik. Ingat, wafatnya kita itu tergantung dari kebiasaan kita. Mudah-mudahan kita diakhiri dengan kebaikan, sehingga kita bisa wafat dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf atas segala kekhilafan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wassadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.